Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini. Dosen pengampu, Ibu Maistri Lena, SPD MPD, dan Bapak Sartono, SPD MPD yang kami hormati, izinkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Aziza Rahmi Yudita sebagai presentator dan moderator, Denisa Putri Wahyuli sebagai presentator, Noras Linda sebagai presentator, dan Yaumil Khair Jumardi sebagai presentator untuk memaparkan materi pada pagi hari ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi terkait sistematika penulisan karya ilmiah dan kepustakaan. Untuk materi pertama, sistematika penulisan karya ilmiah akan disampaikan oleh rekan kami, Noras Linda. Kepada Linda, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Noras Linda dengan NIM 2012-9180 akan membacakan materi yang pertama mengenai sistematika penulisan karya ilmiah. Nah, yang pertama yaitu makalah. Ada 5 poin di sini. Yang pertama yaitu halaman awal yang berisi kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran. Poin yang kedua yaitu bab 1 pendahuluan, latar belakang penulisan makalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Poin yang ketiga yaitu bab 2 tinjauan pustaka yang berisi tentang teori yang relevan sebagai dasar untuk mengkaji rumusan masalah yang diajukan. Poin yang keempat yaitu bab 3 pembahasan. Uraian sangat bergantung pada rumusan masalah, tujuan makalah, dan sesuai dengan jenis makalah. Poin yang kelima yaitu bab 4 kesimpulan dan saran, yang berisi kesimpulan dan saran. Baiklah, yang selanjutnya yaitu artikel ilmiah, yang terdiri dari judul, yang kedua nama penulis, abstrak dan kata kunci, yang keempat pendahuluan. Pendahuluan tidak diberi judul, langsung ditulis setelah abstrak. Bagian menuliskan paling sedikit tentang yang pertama latar belakang atau rasional penelitian, yang kedua masalah dan wawasan rencana pemecahan masalah, yang ketiga rumusan tujuan penelitian, dan yang kelima yaitu metode. Selanjutnya itu hasil, dan selanjutnya itu pembahasan. Pembahasan berisi yang pertama menunjukkan bagaimana tujuan penelitian dicapai, yang kedua menguraikan dan menafsirkan temuan-temuan, yang ketiga mengintegrasikan temuan ke dalam pengetahuan yang telah ada, yang keempat menyusun teori baru atau memodifikasi teori yang telah ada, yang selanjutnya itu kesimpulan dan saran, yang terakhir yaitu daftar rujukan. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Noras Linda yang telah memaparkan materi terkait makalah serta artikel ilmiah. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tentang skripsi dan tesis. Skripsi dan tesis memiliki 3 bagian struktur penulisan. Yang pertama itu bagian awal. Pada bagian awal ini, yang pertama terdapat halaman sampul yang berisikan judul, keterangan tujuan penyusunan, logo institusi standar, nama penulis, nomor induk mahasiswa, program studi, fakultas, serta institusi, dan ditambahkan tahun penyelesaian atau berupa tahun Masehi. Selanjutnya, ada halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, prakata, pedoman transliterasi, terdapat daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar istilah, serta abstrak pada tesis. Di mana abstrak ini terdiri dari 3 paragraf. Pada paragraf 1 berisikan permasalahan dan tujuan penelitian, paragraf 2 berisi metode penelitian, dan paragraf 3 berisi hasil penelitian. Pada bagian tengah terdapat
bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Kemudian, bab kajian teori. Pada bab kajian teori ini berisikan tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan skripsi dan tesis yang sedang dikaji, landasan teori, kerangka pikiran, hipotesis penelitian. Selanjutnya, pada bab metode penelitian itu berisikan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, definisi operasional, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, kemudian bab hasil penelitian dan pembahasan, kemudian bab penutup. Kemudian, pada bagian akhir terdapat daftar pustaka serta lampiran. Selanjutnya, pada struktur penulisan disertasi juga terdapat 3 bagian. Pada bagian awal, terdapat halaman sampul depan, di mana disertasi ditulis dengan huruf kapital di sebelah kiri. Judul disertasi itu Times New Roman dengan font 16. Terdapat lambang universitas, nama mahasiswa, nama program studi, serta tahun pembuatan usulan penelitian. Kemudian ada halaman sampul dalam, halaman prasyarat gelar, halaman persetujuan, halaman penetapan panitia, penguji disertasi, halaman pernyataan orisinilitas, halaman ucapan terima kasih, halaman ringkasan, halaman summary, itu ringkasan dalam bahasa Inggris, halaman abstrak, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar lampiran, halaman daftar simbol, singkatan, dan definisi. Pada bagian utama, terdapat pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, serta manfaat hasil penelitian. Kemudian, terdapat tinjauan pustaka berisi materi kajian, kemudian kerangka konseptual dan hipotesis, materi dan metode. Pada materi dan metode ini berisikan tentang jenis dan rancangan penelitian, populasi, besaran sampel, teknik pengambilan sampel, variabel penelitian, bahan penelitian, instrumen penelitian, lokasi dan waktu penelitian, prosedur pengambilan dan pengumpulan data, bagan kerangka operasional, serta analisis data. Kemudian ada analisis hasil, penelitian, pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran. Pada bagian akhir terdapat daftar pustaka serta lampirannya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Denisa Putri Wahyuli. Kepada Denisa, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Denisa Putri Wahyuli dengan NIM 20129260 akan melanjutkan pembacaan materi, yaitu tentang kepustakaan. Yang pertama itu cara penelusuran kepustakaan. Yang pertama, kartu katalog atau sistem manual. Yaitu yang pertama, penelusuran berdasarkan katalog nama pengarang. Yang kedua, penelusuran berdasarkan katalog judul buku. Yang ketiga, penelusuran berdasarkan katalog subjek. Yang keempat, penelusuran berdasarkan katalog topik. Yang kedua yaitu katalog elektronik atau komputerisasi. Yang pertama, sistem online public access katalog. Yang kedua, sistem kontrol sirkulasi bahan pustaka. Yang ketiga yaitu penelusuran pustaka menggunakan CD-ROM. Itu yang pertama melalui langkah basic share, yang kedua melalui langkah brosur. Yang keempat yaitu penelusuran pustaka melalui internet. Yang pertama, untuk memulai klik start, arahkan kursor ke internet, explore lalu klik pada kotak address. Yang kedua, selanjutnya itu masukkan judul pustaka. Yang ketiga, klik pada topik atau judul tersebut. Yang keempat, alamat situs yang dituju bisa juga diketik langsung. Yang kelima, lakukan pencarian pustaka melalui menu yang tersedia, lalu klik file, lalu save as. Dan selanjutnya itu klik back yang terdapat pada sudut kiri atas monitor. Selanjutnya itu sumber yang layak dirujuk. Yang pertama itu bahan primer.
Bahan primer adalah bahan pustaka yang memuat informasi langsung dari tangan pertama penulisnya. Yang kedua itu bahan sekunder. Bahan sekunder adalah yang disebut bahan referensi yang biasanya ditulis dengan huruf R atau ditulis dengan ref. Yang ketiga yaitu bahan tersier. Bahan tersier adalah bahan yang sudah diubah 3 kali oleh bahan primer. Bahan tersier adalah dokumen yang berisi informasi atau bahan sekunder. Bahan tersier terdiri dari buku ajar, direktory, katalog, dan diktat. Baik, sekian pembacaan materi dari saya. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Denisa Putri Wahyuli yang telah memaparkan materi terkait perpustakaan. Baiklah teman-teman, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami Yaumil Khair Jumardi. Kepada Yaumil dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Yaumil Khair Jumardi dengan NIM 20129225 akan melanjutkan penyampaian materi terkait dengan pengenalan jurnal. Jurnal ialah salah satu bentuk media massa cetak yang khusus memuat artikel ilmiah suatu bidang ilmu. Jurnal biasanya diterbitkan untuk kalangan akademik dan diterbitkan secara berkala. Contoh jurnal yaitu ada jurnal kesehatan, jurnal pertanian, jurnal ekonomi, jurnal politik, jurnal psikologi, jurnal teknik, jurnal filsafat, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu komponen artikel jurnal ilmiah. Yang pertama terdiri dari judul. Judul dibatasi dengan ruang lingkup objek penelitiannya. Judul tulisan harus menarik atau mengunggah pembaca dan jangan terlalu panjang. Judul bisa ditulis setelah artikel selesai ditulis. Yang kedua yaitu nama penulis. Hendaknya tanpa disertai dengan gelar akademik dan cukup disertai dengan lembaga tempat bekerja. Kemudian yang ketiga yaitu abstrak. Abstrak merupakan intisari dari isi artikel, dan abstrak ini harusnya disertai dengan kata-kata kunci, yaitu istilah-istilah yang mewakili konsep-konsep dasar yang dibahas dalam artikel ilmiah. Kemudian yang keempat yaitu body, atau tubuh artikel ilmiah, yang dalamnya mencakup pendahuluan, yaitu argumentasi kita tentang suatu masalah, kemudian materi inti, kemudian metode, yang merupakan petunjuk praktis suatu penelitian dilakukan, kemudian ada hasil penelitian, dan pembahasan dari hasil penelitian. Selanjutnya yaitu ada penutup yang berupa kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, dan disertai dengan saran kepada pihak yang berwenang. Dan terakhir itu ada daftar pustaka yang merupakan bahan dalam penulisan artikel ilmiah kita. Selanjutnya yaitu pengenalan Mendeley. Saat ini banyak sekali bermunculan perangkat lunak Citation and Reference Manager yang menawarkan berbagai fitur yang memudahkan penulis maupun dosen pembimbing untuk menyusun referensi yang digunakan. Salah satunya yaitu Mendeley. Mendeley adalah sebuah perangkat lunak yang kelahirannya diilhami oleh sebuah upaya untuk mengintegrasikan Citation and Reference Manager ke dalam sebuah jejaring sosial para ilmuwan atau peneliti. Dengan jejaring semacam ini, peneliti dari berbagai belahan dunia dapat berkolaborasi dan melakukan berbagai data penelitian. Nah, untuk menggunakan aplikasi Mendeley ini, kita perlu pertama kali itu mendownload software Mendeley. Kemudian yang kedua, membangun library dengan Mendeley, dan barulah kita bisa membuat sitiran dan daftar pustaka. Next. Nah, untuk sebelum kita membuat sitiran dan daftar pustaka, menggunakan data yang terdapat dalam Mendeley, pastikan bahwa Mendeley sudah terintegrasi dalam perangkat lunak pengolah kata yang kita miliki. Caranya itu yang pertama dengan menginstalasi Microsoft Word plugin, selanjutnya menginstalasi LibreOffice plugin, kemudian membuat sitiran dalam tulisan, dan barulah bisa membuat daftar pustaka. Baiklah, sekian pemaparan materi saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yaumil Khair Jumardi yang telah memaparkan materi terkait perpustakaan serta Mendeley. Baiklah teman-teman, inilah daftar pustaka sebagai rujukan kami serta referensi sumber bacaan kami. Baiklah, Ibu, Bapak, dan teman-teman semua, itulah hasil presentasi kami pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.